Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarkan firman-Mu ini Tuhan menasihati kami, menegur kami, mengoreksi hati kami, supaya hidup kami mengalami Tuhan. Hidup kami ada perubahan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena cinta-Mu buat kami. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Urapi jemaat-Mu yang hadir di tengah-tengah kami. Biarkan kami dapat menikmati firman-Mu dan kami dapat kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap menyambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Agak lemes-lemes sedikit ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, luar biasa. Puji Tuhan ya. Kita memiliki Allah yang luar biasa. Cintanya Tuhan kepada kita luar biasa, saudara ya. Ya, kita ada ini sebagaimana kita ada saat ini itu karena cintanya Tuhan, saudara. Ya, bukan karena kita hebat ya, bukan karena kita pinter ya, semua karena cintanya Tuhan. Saudara-saudaraku kasihan Tuhan, seperti biasa saya selalu berkata, ayo sama-sama belajar ya, supaya hidup kita semakin hari semakin menjadi berkat, berdampak dan berkenan di hadapan Tuhan. Tema khotbah saya siang hari ini cinta Tuhan. Nah, ya. Saudara, banyak orang yang berbicara tentang cinta, ya. Gampang sekali orang berkata-kata tentang cinta, ya. Tapi banyak juga orang yang tidak mengerti artinya cinta, Saudara. Loh, kok gitu? Iya, gampang sekali. Aku mengasihimu. Saya mengasihi saudara, saudara mengasihi saya, gampang toh? Tetapi kita kadang-kadang tidak mengerti apa arti cinta sesungguhnya, saudara. Hari ini saya mau membagikan dua hal tentang cinta. Nah, ya, pertama, cintanya Tuhan buat kita. Ya, nanti yang kedua, cintanya kita buat Tuhan. Ya, dua hal ya. Yang pertama, kita bicara dulu tentang cintanya Tuhan buat kita, ya. Cintanya Tuhan buat kita adalah cinta yang paling murni, ya. Cinta yang tidak bersyarat, ya. Cinta yang selalu paling dalam kasihnya. Cinta yang paling mahal, saudara, ya. Cintanya Tuhan kepada kita itu benar-benar tidak ada syarat apapun, saudara. Walaupun kita berdosa, walaupun kita kurang taat, walaupun kita kurang setia, tetapi cintanya Tuhan tidak pernah berubah, saudara. Ya, saya kasih berapa poin ya. Cinta Tuhan bukan teori, ya, tetapi pengorbanan, ya. Firman Tuhan di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan saudara, cintanya Tuhan buat manusia bukan sekedar mengasihi. Ya, seringkali kita dengar Tuhan mengasihi kita, tidak. Tuhan lebih daripada mengasihi. Karena apa, saudara? Dia telah memberikan yang paling berharga, yaitu nyawanya sendiri. Saya sering berkata, ya, bahwa kalau orang sudah memberikan nyawanya kepada kita, berarti dia memberikan segalanya buat kita. Setuju, saudara? Kalau orang masih belum memberikan nyawanya buat kita, berarti itu bukan yang paling berharga dalam hidupnya. Tapi kita harus bersyukur. Kita punya Tuhan yang benar-benar mengasihi kita. Ya, Dia mencintai kita yang sangat dalam.
sangat murni. Dia memberikan nyawanya untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Wow. Sering kita dengar hal itu, saudara. Tetapi kalau saudara meresapi betul-betul, saudara, tidak ada satu pribadi pun di dunia ini yang seperti Tuhan kita, saudara. Ya, saudaraku kasih dalam Tuhan. Banyak orang yang bilang aku cinta kamu. Ya, waktu pacaran, ya, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, aku cinta kamu, aku cinta mama, aku cinta papa, aku cinta saudaraku, ya. Ya. Tetapi tidak semua orang mau memberi, ya, atau mengorbankan yang paling berharga, saudara. Ya, gampang tuh ngomong, saudara, aku mengasihi saudara. Oh, yes. Tetapi di saat saudara membutuhkan saya, sibuk. Ya, Pak Gem, saya ini lagi susah, Pak Gem, tolong ke rumah. Sibuk. Apakah saya mengasihi saudara? Cuma ngomong tok, saudara. Ya, cuma ngomong tok. Kasih itu, saudara, harus diwujudkan nyata, saudara. Ya, saudara tidak bisa berbuat besar, tidak apa-apa. Tapi wujud itu harus bisa dilihat orang. Wujud itu harus bisa dinikmati orang. Ya. Cinta Tuhan dibuktikan saat kita masih berdosa, saudara. Ya. Di Roma 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, Tuhan tidak menunggu kita berubah dulu baru Tuhan berkata, aku mengasihimu. Tuhan tidak menunggu kita untuk berubah dulu baru Dia mengatakan, aku mencintai saudara dan saya. Ya. Bahkan di saat hidup kita hancur, di saat hidup kita masih dalam dosa pun, Tuhan tetap mengatakan Dia mencintai kita. Ya. Walaupun kita masih berdosa pun sampai detik hari ini, Tuhan tetap mengasihi kita. Dia tetap mati buat kita. Ayo, jangan sampai cintanya Tuhan kita anggap seperti hal yang remeh, saudara. Karena cintanya Tuhan itu suatu hal yang sangat berharga dalam hidup kita. Cintanya Tuhan tuh dibawa sampai mati di kayu salib, saudara. Ya, singkat-singkat ini poinnya ya. Yesaya 53 ayat 5 dikatakan, tetapi Dia tertingkam oleh karena pemberontakan kita. Ya, Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bayangkan, saudara, Tuhan Yesus tidak bersalah loh, saudara, ya, tapi harus menerima hukuman. Ya. Tuhan Yesus tidak berdosa, saudara, tetapi Tuhan Yesus harus disalib. Ya. Mengapa kok bisa demikian, saudara? Semua itu dilakukan, ya, sebagai bukti cintanya kepada kita, bukti cintanya kepada manusia. Saudara, ada satu cerita ya, dulu saya pernah baca. Ada seorang ayah yang anaknya divonis hukuman mati karena tidak salah narkoba, mungkin, ya, harus dihukum mati. Ya, pada waktu hakim mengatakan ini hukuman mati, dok, ya. Ayahnya berdiri, dia berkata, hakim, kalau boleh izinkan saya menggantikan anak saya hukuman mati. Ya. Oh, kaget, saudara. Orang-orang di sidang tuh kaget. Ya, kok bisa seperti itu? Ya, ayahnya berkata, lebih baik saya mati daripada anak saya mati. Ya. Ayahnya berkata demikian. Itu menunjukkan kasih seorang bapak kepada anaknya.
Kalau Bapa itu tidak mengasihi anaknya, dia tidak akan berkata demikian, saudara. Saudaraku, itu belum seberapa dibandingkan cintanya Tuhan buat kita. Ya, Tuhan Yesus mati, ya, untuk manusia ciptaannya yang sering melukakan hatinya. Kalau kita mau jujur, saudara, kita ini sering melukakan hati Tuhan loh. Siapa di sini yang tidak pernah melukakan hatinya Tuhan? Angkat tangan yang tidak pernah melukakan hatinya Tuhan. Tidak ada. Berarti kita semua ya suka sering ya melukakan hati Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus disiksa, dianiaya, menderita, sampai mati di kayu salib. Itu perbuatan ciptaannya. Itu perbuatan manusia yang diciptakannya, saudara. Ngeri budak, saudara. Ya, di berita media massa. Seorang anak membunuh orang tuanya. Wih, kok terlalu ya. Anak kok membunuh orang tuanya. Betul enggak, saudara? Ya. Ini manusia ciptaan Tuhan loh, yang sering menyakiti hatinya Tuhan. Dialah yang menganiaya. Dialah yang menyiksa. Ya, bahkan yang membunuh, menggantungkan di kayu salib Tuhan. Itu manusia ciptaannya, saudara. Haleluya. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib? Tuhan Yesus tetap mengasihi. Ya. Di Lukas 23 ayat 34 dikatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Wah, dalam, saudara. Dalam. Ya. Saudara, kita harus akui, kita kalau disakiti, saudara, wah kita ini marah, saudara. Tersinggung sedikit marah, ya. Saat dihina, wah awas tak bales. Ya. Saudara, kalau ada orang yang berkata demikian, aku tidak dilayani baik di GBT Hope. Saya tidak mau datang lagi ibadah di GBT Hope. Waduh, saudara. Saya itu bukan dewa, saudara. Ya, saya manusia terbatas. Saya akan melakukan maksimal, tapi saya tidak mungkin bisa memuaskan saudara semua. Ya. Kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri, saudara. Kalau saya punya kesalahan, ampuni, saudara. Kita sama-sama manusia. Jangan menuntut lebih. Saya bukan orang super. Ya. Tuhan Yesus berkata apa? Ampunilah dia, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, saudara, teladan Tuhan Yesus mengampuni pada waktu disiksa. Ya, itu cinta yang tidak masuk akal, saudara. Kalau saudara disiksa, dipukul, kamsia, dipukul, terima kasih gitu, saudara. Ya, aku mengasihimu itu ya. Ada yang seperti itu? Kalau dipukul, disiksa, terima kasih ya. Terima kasih ya gitu. Ada? Wow, dongkolnya setengah mati. Awas kan ya. Ya. Tapi kita belajar hari ini. Kasih Bapa kepada kita, kasih Tuhan kepada kita tidak masuk di akal, ya. Kasih yang agape, cinta yang benar-benar ilahi yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga sampai hari ini, sampai detik ini, kita bisa ada. Ya. Saya sering berkata demikian, saudara. Kenapa? Kadang-kadang kita tuh lupa. Kita ada ini merasa kita tuh hebat. Ya, itu sering kali saya katakan. Oh, saya ini jaga makan. Ya, saya tidak makan sembarangan. Saya ini tiap hari olahraga. Saya minum vitamin 1 tuh 500.000. Wah, ini jos ini. Tidak, saudara. Yang membuat kita sehat, yang membuat kita ada, nyawa kita masih menempel di raga kita, itu karena kasih Bapa kepada kita. Ya, Tuhan yang memberikan kepada kita. Cintanya Tuhan kepada kita tidak pernah berubah. Ya. Di Roma 8 ayat 38-39 dikatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah.
Wow. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Wah, satu janji Tuhan yang luar biasa, saudara. Kita benar-benar orang pilihan. Ya. Kasih Allah selalu ada dalam kehidupan kita. Bahkan di saat kita di akhir kehidupan kita berjumpa dengan Bapa, kasih itu tetap ada dalam kehidupan kita. Sungguh, saudara. Saudara, kalau manusia bisa berubah, ya. Perasaan kita hari ini gembira, besok bisa sedih, bisa berubah. Hari ini semangat, jos melayani Tuhan. Wah, dilantik semangat, besok bisa berubah. Itulah manusia. Ya. Situasi yang membuat kita bisa berubah. Wah, dulu tuh ya, Pak Gem itu perhatian sama saya. Sekarang tuh enggak, jarang diajak ngomong saya. Ya, ada sebenarnya demikian. Maaf kata, saudara. Saya itu kepingin menyapa dan menyentuh semua. Tetapi kan saya terbatas, saudara. Kalau perlu ya datang ke saya. Saya pasti siap. Walaupun saya harus bermalam, saya siap. Ya. Saudara, biasanya ya manusia itu kalau hari ini bilang A, besok bilang B. Lusa bilang A lagi. Terus besoknya C, saudara ya. Bingung, saudara. Sing mana ini sing bener? Ya, habis A, besok B. Habis B, besok A lagi, saudara. Loh, kok balik A lagi? Oh ya sudah A. Setelah ganti C, saudara. Ganti lagi. Haleluya, itulah manusia. Karena kasih Allah kekal, kasih manusia terbatas. Ya, lihat situasi. Kalau situasinya baik, menyenangkan, wah, jos. Tapi kalau sudah disakiti, awas ya. Awas loh ya. Itulah manusia, saudara ya. Renungan kita hari ini, berapa kali kita jatuh? Berapa kali kita kecewakan Tuhan? Berapa kali kita sakiti hati Tuhan? Berapa kali kita kecewakan hati Tuhan? Tapi cintanya Tuhan sempurna buat kita. Ya, buktinya sampai hari ini kita ada. Ya, itu semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagian kedua sekarang. Nah, ini bagian kedua ya. Cinta kita kepada Tuhan. Wah. Di sini semua cinta Tuhan. Siapa yang cinta Tuhan angkat tangan, yang cinta Tuhan. Tidak semua, saudara ya. Semua mengaku cinta Tuhan. Ya, semua pasti mengaku cinta Tuhan. Dan saya yakin percaya di GBT Hope ini semua cinta Tuhan. Ya, tapi di tempat lain tidak tentu, saudara. Ya. Ya. Sekarang pertanyaannya, ya. Apakah kita sudah benar-benar membuktikan cinta kita kepada Tuhan? Ya, banyak orang bilang cinta Tuhan, tapi tidak ada bukti. Ya, sampai firman Allah ada yang berbunyi di Matius 15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku, memuliakan Tuhan dengan bibirnya. Ya, padahal hatinya jauh daripadaku. WL bisa sampai tangannya gini bisa, lompat-lompat bisa. Ya. Pengkhotbah bisa, semangat. Ya. Tetapi belum tentu hatinya dekat dengan Tuhan. Mulut bisa berkata aku cinta Tuhan. Tetapi kenyataan yang harus kita akui, kita cinta diri kita sendiri. Mungkin saya salah ngomong? Salah ngomong ya saya. Kita ini semestinya cinta diri kita sendiri, saudara. Ya. Seringkali orang percaya ibadah, nyari apa, saudara? Ya. Nyari untuk memuaskan batin kita. Tidak mencari Tuhan. Tidak memuaskan Tuhan. Mencari kepentingan kita. Oh, gereja ini pembicaranya ngetop dari Singapura, maka kita akan berbondong-bondong ke dia. Cari apa, saudara?
kepuasan batin. Oh, ini pendeta ini seneng dagel. Wah, kalau ini yang khotbah guyu semua. Ciami ini. Semua berbondong-bondong. Butuh dagelannya, saudara. Karena apa? Ada yang bilang gini, iya Pak, karena di rumah wes sumpek. Ya, enak ketemu pendeta ini dagel. Pulang happy. Loh, belain saudara. Esensi ibadah tidak ditemukan. Saya sering guyonan ya saudara ya. Kalau fasilitas itu mewah, bagus saudara, maka gereja itu akan penuh. Tetapi belum tentu orang datang ibadah karena ada rasa cinta kepada Tuhan, ada rasa rindu kepada Tuhan. Belum tentu saudara, belum tentu. Saudara, banyak sekarang tempat ibadah menawarkan mujizat. Banyak hamba-hambanya yang mengaku dipakai Tuhan dengan mujizat. Ya, banyak toh di sosmed. Apakah saudara mencari mujizatnya? Seringkali orang itu tanpa disadari menggeser fokusnya kepada Tuhan Yesus melalui mujizat, melalui berkat. Kalau gembala sidang, hamba-hambanya selalu berfokus kepada mujizat, berfokus kepada berkat, secara otomatis mengajarkan jemaatnya untuk menggeser sedikit demi sedikit fokusnya tidak lagi pada Tuhan. Dia fokusnya kepada berkat-berkatnya. Hati-hati. Kita terus fokus pada Tuhan. Ya. Karena senter kita hanya Tuhan Yesus. Cinta kepada Tuhan harus dibuktikan. Ya, di Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, mengasihi Tuhan, kamu akan menuruti segala, jangan dipilih, segala perintahku. Ya, ada orang yang berkata, loh iki abot Pak, mosok disuruh mengasihi musuhku, ndak wis iso aku. Gak iso, bepok itu. Wah, jelek sifatnya, males aku, gak iso wis. Lah, sing iki seneng aku. Barang siapa yang menabur, dia akan menuai. Iki iso aku, iki iso, ya toh? Ya toh? Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Waduh, Pak. Berat, Pak. Ojo, skip. Ya toh? Oh iki, baca iki. Tuhan adalah gembalaku. Wah, takkan kekurangan aku. Enggak, saudara. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara akan melakukan segala perintahnya, segala. Ya. Kalau Tuhan berkata, ayo bertobat, tinggalkan hidup yang lama, saudara harus mengerjakannya, karena saudara membuktikan kepada Tuhan, aku mengasihi Tuhan, aku mencintai Tuhan. Kalau saudara tidak punya sikap hati demikian, saudara tidak cinta Tuhan. Saudara cinta diri saudara sendiri. Hati-hati. Ya. Seringkali kita itu tidak sengaja, ya, tidak mengerti bahwa kita ini semestinya cinta diri kita sendiri. Ya, kelihatannya seperti cinta Tuhan. Kalau sudah terusik sedikit diri kita, aduh marah saudara ya. Haleluya. Banyak orang yang hitung-hitungan dengan Tuhan, ya. Contoh, Tuhan, aku sudah rajin pelayanan loh. Aku sudah kasih persembahan yang besar loh buat Tuhan. Ya. Aku selalu datang ibadah loh, enggak pernah luput loh Tuhan. Aku sudah melakukan ini tuh. Ya toh. Seolah-olah dia berkata, Tuhan, aku cukup loh cinta Engkau. Ya wis tak buktikan, aku rajin ibadah, aku wis nyumbang besar, ya, aku wis rajin pelayanan, ya. Saudara, kalau namanya cinta itu ndak hitung-hitungan, betul ndak? Kalau hitung-hitungan itu bukan cinta, ya, bukan cinta yang tulus.
kalau masih ada hitung-hitungan. Kalau cinta yang tulus, dia akan memberikan yang terbaik kepada yang dicintainya. Setuju? Kalau orang sudah mencintai, saudara, tidak usah disuruh, dia pasti berkorban memberikan yang terbaik kepada yang dicintainya. Paham ya? Tidak usah disuruh, saudara. Kalau Tuhan Yesus telah memberikan kasih-Nya, cintanya yang sempurna buat kita semua, secara otomatis kita tidak usah disuruh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tidak usah disuruh-woro WA, ayo ibadah, tidak perlu. Secara otomatis hati ini loh, saudara, hati ini selalu terpaut kepada Tuhan. Hati ini selalu rindu akan Tuhan. Saudaraku kasih dalam Tuhan, ada satu ilustrasi, saudara, ya. Seorang suami berkata, istriku, ya, aku ini cinta kamu, ya. Tapi jangan minta aku setia ya kepada kamu. Kira-kira suami ini cintanya tulus enggak, saudara? Apakah cinta apa enggak? Loh, ada loh. Saya selingkuh, tapi aku cinta kepada istriku. Banyak enggak kata-kata seperti itu? Banyak. Cinta opo itu, saudara? Loh iya, saudara. Maaf, itu cinta model opo? Aku cinta kamu loh, tapi aku selingkuh. Aduh ya Tuhan. Banyak saya dengar seperti itu. Ayo bertobat, ya, mumpung masih ada kesempatan, ya. Haleluya. Cinta sejati pasti berkorban, ya, seperti tadi saya katakan di Lukas 9 ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Itu aja, saudara, modalnya. Kalau saudara mau mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, saudara harus menyangkal diri, ya, pikul salib, ya, lalu mengikuti Tuhan Yesus. Kalau saudara tidak mau menyangkal diri, tidak mau pikul salib, saudara belum mengikut Kristus loh, saudara. Ini tajam loh, saudara, ya. Saudara ngikut Tuhan loh, kelihatannya ikut Tuhan loh. Kalau saudara masih belum mau nyangkal diri dan pikul salib, kira-kira menyangkal diri itu berat tuh enggak? Berat, saudara. Pikul salib berat. Tetapi ingat, kuk yang kupasang enak dan ringan, karena ada tangan Tuhan yang menopang kita. Pilihan, saudara. Saudara mau kerjakan atau dibuat tidur nyenyak, saudara. Ya. Ini pilihan kita. Karena apa? Waktu terus berjalan, tidak akan bisa mundur, dan pasti waktunya kita akan menghadap Tuhan. Ya, itulah yang harus kita pertanggungjawabkan dalam hidup ini. Saya tidak nakut-nakuti, saudara. Ya, nanti suatu ketika di titik tertentu, bagi yang tidak mau taat, tidak mau sungguh-sungguh dalam Tuhan, pasti bingung, tidak karu-karuan, saudara. Bingung, tidak karu-karuan pada waktu titik-titik terakhir. Wah, gelisah. Karena dia tidak punya pembekalan, dia tidak ada kesungguhan hati. Saudaraku kasih dalam Tuhan, masalah terbesar orang percaya biasanya, ya saudara, ya, merasa sudah cukup, ya. Ini bahaya rohani, saudara, ya. Saya amati ya dalam zaman sekarang. Saya sudah lama loh ke gereja A. Oh, sudah lama saya, tidak bisa. 50 tahun lebih. Ya. Saya sudah lama loh pelayanan. Ya. Saya sudah lama loh tahu firman. Bahkan saya sudah S3 loh, saudara. Ya. Saya sudah belajar banyak loh tentang firman. Ya. Tetapi imannya tidak bertumbuh. Loh, mengapa saya berkata demikian? Karena tidak ada hasil buah yang kita bisa lihat. Tidak ada hasil yang kita bisa nikmati. Bahkan orang-orang yang demikian, saudara,
seringkali menjadi batu sandungan buat sesama kita. Ya. Walaupun dia sudah, maaf kata, sudah gelarnya banyak, yang ngelontok semua firman Tuhan, tetapi tidak ada firman, tidak ada buah yang bisa dinikmati. Apa artinya bagi Tuhan? Saya pikir-pikir saudara ya, saya waktu omong-omong sama anak-anak di rumah, mengapa Tuhan pakai orang menjadi pelayan Tuhan itu tidak orang yang pintar? Mengapa Tuhan pilih saya? Tuhan hanya melihat hati sebagai hamba, hati yang siap menghamba untuk Tuhan. Itu yang Tuhan cari, dan dia sulit menemukan di masa-masa sekarang. Saudaraku kasih dalam Tuhan, kalau hati ini masih dingin, ya, tidak mengenal Tuhan, tidak mengalami Tuhan, tidak ada perubahan dalam hidup ini, saudara akan menyesal di kemudian hari, saudara. Ya, ini ada kesaksian nyata, saudara. Ada seorang pelayan Tuhan, ya, rajin pelayanan, aktif ke gereja, dikenal banyak orang ngetop, saudara. Ya, tapi suatu hari dia menangis dan berkata, Tuhan, aku rajin melayani Tuhan, aku sering mendapat tepuk tangan di mimbar, ya, tetapi aku kehilangan rasa cintaku kepada Tuhan. Oh, kok bisa, saudara? Padahal di mimbar dia jagoan, tetapi rasa cinta kepada Tuhan itu hilang. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Haleluya. Cinta sejati membuat kita selalu rindu akan Tuhan. Ya, itu harus ada dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak rindu, saya terus terang aja, saudara ya, saya ini WA ini sering kali kemana-mana. Banyak yang tidak balas, saudara. Ya tidak apa-apa, tak syukuri aja. Ya, mungkin WA saya tidak nyampe, ya, internetnya rusak, mungkin bisa juga. Tidak apa-apa. Ya, tetapi saya rindu supaya orang itu bisa berjumpa dengan Tuhan. Ya, orang itu bisa mengenal lebih dalam tentang Tuhan. Seperti Mazmur 42 ayat 2 dikatakan, seperti rusa yang merindukan air yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Orang yang rindu akan Tuhan, waduh, kapan ibadah, kapan ibadah nih Pak Gem? Kalau bisa ada seorang yang berkata demikian ke saya, Pak Gem, ibadahnya mulai Senin sampai Sabtu full loh Pak Gem. Waduh, saya bilang, loh, saya siap, saya senang juga, tetapi kan berhubung kita masih perintisan, jumlah kita kan juga tidak banyak, ya. Nanti kaum bapak yang datang 5 orang, bapaknya sedikit di sini. Kalau kaum ibunya banyak, jagoannya banyak di sini, saudara ya. Sekolah minggu berapa? Tidak ada sekolah minggu, karena masih belum. Tapi pada waktunya pasti ada terus, saudara. Ya, doakan terus supaya GPT Hub ini menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Tempat kita bertumbuh, tempat kita bisa mengenal kasih Tuhan lebih lagi, ya. Pertanyaannya, apakah kita masih ada kerinduan kepada Tuhan? Ya, atau hanya kita datang ibadah karena kebiasaan, karena kita rutinitas? Itu pertanyaan buat diri kita sendiri. Lo mumpung nganggur, ibadahlah, ya. Oh, aku hari ini tidak kemana-mana, wis dek GPT Hub ae wis ini ibadah, ya. Maaf, apalagi punya pemikiran, wah daripada mangan dek warung, mangan dek kene ae GPT Hub wareg, ya. Jangan sampai seperti itu. Berkat jasmani itu cuma bonus, ya. Yang penting kita kejar berkat-berkat rohani, ya. Saudaraku kasih dalam Tuhan, cinta sejati membuat kita rela kehilangan apa saja demi Tuhan. Wow, gawat, saudara ya. Ya, cinta sejati membuat kita rela kehilangan apa saja demi Tuhan. Saya pribadi, bukan saya
membaik-baikkan keluarga saya. Ada meme itu ya. Keluarga saya sekarang tidak ada hal-hal yang lain selain melayani Tuhan, saudara. Kadang-kadang saya kasihan kepada anak-anak saya. Ya. Waktunya sudah habis untuk pelayanan. Ya. Maka dari itu katanya mamanya pesen, "Ayo Le Isa, Minggu diusahakan kita jalan-jalan sebentar dengan keluarga." Teorinya begitu, teorinya. Ya. Tetapi pada waktu sore sudah capek, saudara. Karena perjalanan harus luar kota. Ya, toh. Tapi saya percaya keluarga saya terikat dengan kasih Tuhan. Ya. Keluarga saya pasti mengerti apa yang harus didahulukan, saudara. Saudaraku kasih dalam Tuhan, orang yang cinta Tuhan berkata, "Tuhan, Engkau lebih penting dari segalanya." Orang yang cinta Tuhan begitu, Engkau paling penting dalam hidupku. Ya, Engkau nomor 1 dalam hidupku. Itu orang yang cinta Tuhan. Kalau orang yang mengaku cinta Tuhan, kok lama enggak datang? Maaf, saya lagi sibuk. Ya puji Tuhan. Kok lama enggak datang? Oh iya, sekarang musim hujan. Nanti kalau enggak hujan saya datang lagi kok. Oh iya, terima kasih. Ya, semua itu pilihan. Ya. Ya. Oh, di GPT Hub pujiannya enggak enak. Ya, enggak bisa memberkati. Ya gimana lagi? Memang kenyataan yang ada, kita sudah berusaha maksimal, saudara. Kalau saudara bisa lebih baik daripada kita, silakan, saya kasih waktu ruang. Ya, berikan yang terbaik untuk Tuhan melalui GPT Hub. Karena saya sudah mengerti anak-anak ini, pelayan-pelayan Tuhan ini, dia sudah maksimal, walaupun memang banyak keterbatasan, saya tahu. Tapi Tuhan tidak melihat pinternya kita melayani, Tuhan lihat hati kita, saudara. Maaf kata, belum tentu orang-orang yang profesional, orang yang hebat, ya panggung mewah besar melayani Tuhan lebih rohani daripada kita sebagai pelayan Tuhan di tempat ini. Belum tentu, saudara. Belum tentu. Saudaraku, bayangkan kalau Tuhan Yesus di kayu salib, Dia melihat kita. Ya. Dia tahu kita akan jatuh. Dia tahu kalau kita akan gagal. Dia tahu kita akan sering melukai Dia. Tapi Dia tetap berkata, "Aku tetap mati untuk engkau." Sekarang pertanyaannya, apa balasan kita? Ya, apakah kita bisa berkata, "Tuhan, aku mencintai engkau." Ya, tetapi tidak ada perubahan dalam hidup kita. Ya, apakah kita berkata, "Tuhan, aku cinta engkau," tetapi tidak punya waktu untuk Tuhan? Saya kadang-kadang guyonan ya, saudara, sama Bugem ya. Sakno lo Tuhan itu, saudara. Lek boto tok diperlukan. Ya. Wah, sibuk saya, sibuk, kerjaan saya sibuk. Lah lek sepi saya datang ke gereja, "Tuhan tolong berkati kerjaanku Tuhan." Diberkati sama Tuhan. Pray, libur dulu, ibadahnya libur dulu. Sibuk, kok sepi lagi ya. Nanti sudah sembuh hilang. Sakit, wah Pak Gem, tolong bantu doa. Sembuh hilang. Seringkali seperti itu, saudara. Kasihan loh Tuhan itu. Dia satu pribadi yang begitu luar biasa baiknya, tapi seringkali kita tidak menghargai apa yang Tuhan buat. Saudara, Tuhan tidak butuh kata-kata kita. Tuhan melihat hati kita. Ya. Tuhan tidak butuh janji kita. Ya, janji kita selalu luput. Ya. Tuhan lihat kesungguhan hati kita. Ya. Hari ini bukan waktunya lagi kita untuk berpura-pura, saudara. Ya. Bukan waktunya lagi kita merasa cukup rohani. Hari ini waktunya kita untuk berbenah diri. Ya. Ayo koreksi diri. Tidak usah tampil seperti rohani.
Saya kalau di warung saudara, saya tidak seperti pendeta. Saya akan seperti biasa, akan jadi orang biasa. Saya kalau kerja tanya anak-anak, tidak seperti ini bajunya. Ya, betul saudara. Bajunya jelek-jelekan. Apa jadinya? Ya tidak apa-apa. Orang mau menghina saya sampai bukem bilang, ayo sing rodok rapi. Kamu itu pendeta. Ojo elek-elek. Biarno, saya nyaman dengan baju sobek. Loh iya, kalau tidak percaya kawan-kawan ke Pasuruan tidak usah pamitan ke saya, datang aja langsung. Ya apa? Sehari-hari saya kerja. Iya, tidak usah calling, langsung datang aja. Loh, Pak Gem kok modelnya kok gini Pak Gem. Haleluya saudara. Tuhan membuktikan cintanya kepada kita. Sekarang giliran kita. Apakah kita mau membuktikan cinta kita kepada Tuhan? Ya, mumpung ada kesempatan, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Percayalah saudara, Tuhan itu sangat baik. Ya, Tuhan itu sangat mengasihi kita. Walaupun seringkali kita mengecewakan Tuhan, seringkali kita melukai hati Tuhan, tapi kasih-Nya selalu menyertai kita. Seperti mentari yang bersinar, itulah kasih Bapa. Seperti gelombang samudra, begitu dalam dan begitu luas kasih Tuhan pada kita. Saudara, biarkan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua dan mengingatkan saya bahwa kita harus benar-benar bersyukur karena Tuhan telah memberikan kasih-Nya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Maka dari itu saya menghimbau kepada kita semua, balaslah kasih Bapa melalui hidup kita. Apa yang kita bisa perbuat yang terbaik untuk Tuhan, kita kerjakan selagi kita bernafas. Ya. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kita nyanyikan satu pujian kasih Bapa. Haleluya. Sekali lagi Bapa, kami menghampiri Engkau dengan kerendahan hati kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas selawatan-Mu, kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Kami telah memuji-Mu, menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkan apapun yang kami kerjakan siang hari ini menyenangkan hati-Mu. Kami berjanji Tuhan, kami mau berubah dalam hidup ini. Kami mau bertobat Tuhan, supaya hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Bapa Surgawi, ingatkan kami selalu Tuhan, bahwa kami ada sebagaimana kami ada karena kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kau rela mati untuk menebus dosa-dosa kami. Itu semata-mata karena Engkau mengasihi kami. Dan ajari kami Tuhan, untuk membalas kebaikan-Mu, membalas cinta-Mu buat kami. Apa yang kami bisa kerjakan dalam hidup kami Tuhan, kami siap, kami berjanji untuk melakukannya Tuhan. Karena kami tahu, apa yang kami kerjakan untuk Engkau Tuhan, semua diperhitungkan oleh Tuhan dan tidak akan sia-sia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani siang hari ini, WL, singer, musik, multimedia, siapapun yang terlibat, baik dalam konsumsi, apapun Tuhan, kiranya berkat-berkat-Mu akan tercurah dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, semakin hari hamba-hamba-Mu ini semakin bertumbuh dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir siang hari ini. Kami membawa persoalan kami masing-masing. Kami membawa problem pergumulan kami masing-masing. Mungkin saat ini ada yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Dan kami percaya saat ini sudah sembuh. Dan mungkin saat ini dalam kelemahan iman, Tuhan kuatkan kami, supaya kami dapat terus berjalan dengan bersama-Mu Tuhan. Bapa Surgawi, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang selalu mengerti dan peduli atas hidup kami. Maka dari itu Tuhan, kami mau belajar untuk menyerahkan hidup kami total ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Mari angkat tangan kita saudara. Kita mohonkan berkat daripada Tuhan. Hamba-Mu memohon, kiranya berkat dari Allah Bapa,
Putra dan Roh Kudus senantiasa Kau curahkan dalam kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang kami kerjakan bersama-sama dengan Engkau, pasti Tuhan buat berhasil. Dan kami sangat percaya Tuhan, janji yang berikan buat Abraham, Ishak dan Yakub juga terjadi dalam kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.